Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni dari kelas 226C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian penting dalam laporan ilmiah yang menghubungkan temuan empiris dengan teoris, serta disusun secara deskriptif dan konsisten terhadap judul dan rumusan masalah penelitian. Penulisannya harus tetap dalam koridor ilmiah, tidak menyimpang atau melentur meskipun ada tekanan untuk memenuhi jumlah halaman tertentu. Konsisten antara judul, perumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan saran harus dijaga agar laporan tidak menjadi tulisan yang tidak fokus. Adapun prinsip-prinsip pembahasan, temuan hasil penelitian harus dilanjutkan dengan teologi ilmu, yaitu aksiologi, di mana hasil pengetahuan digunakan untuk membenarkan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua kebenaran, yang ketiga pemahaman, yang keempat penjelasan, yang kelima peramalan, dan keenam pengendalian. Adapun yang ketujuh yaitu penerapan seperti aplikasi, penemuan, dan produksi. Adapun hal penting yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian di antara lain yaitu yang pertama, temuan hasil penelitian bila ada temuan yang berarti, yang kedua, teori yang digunakan dalam penelitian, yang ketiga, hasil penelitian orang lain yang bisa saja berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai pembandingan, yang keempat, gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang ada relevansinya, yang kelima, pendapat-pendapat pribadi peneliti, yang terakhir yaitu bahan-bahan sekunder lainnya. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum sistematika pembahasan hasil penelitian yang paling tidak memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, susunan sistematika pembahasan hasil penelitian minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Yang kedua, gambaran sampel perlu disajikan secara singkat, terutama informasi yang diperlukan nantinya untuk kebasahan hasil pembahasan dengan kondisi real sampai penelitian. Adapun sistematika pembahasan hasil penelitian yaitu kesimpulan pada bab hasil dan pembahasan yang perlu diselesaikan, serta pada akhir setiap bahasan sajikan ide peneliti sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia atau aksiologi. Adapun kesimpulannya itu, kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian yang berfungsi untuk menegaskan inti dari pembahasan, bukan menciptakan hal baru, melainkan menarik inti dari analisis yang telah ada. Adapun sarannya yaitu saran atau ada juga yang mengusulkan dengan rekomendasi berisi pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau ditindaklanjuti berkenaan dengan kesimpulan penelitian ini. Secara teknis, beberapa petunjuk yang dapat dipedomani dalam menyusun saran antara lain adalah yang pertama, saran hendaknya merupakan langkah nyata yang harus dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis hasil penelitian. Yang kedua, saran hendaknya dinyatakan dengan rinci, jelas, konkret, dan dengan bahasa yang mudah untuk dilaksanakan, sehingga membumi, bukan dengan bahasa yang masih dilangitkan. Yang ketiga, saran juga berfungsi sebagai perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Hal ini perlu dilakukan mengantisipasi atau mengembangkan penelitian selanjutnya sehingga memungkinkan diperolehnya hasil penelitian lebih baik. Baik, itulah tadi pembahasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.